Surat Al-Ma'un di tengah-tengahnya disebutkan di tengah-tengahnya disebutkan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Ini orang yang lama tak salat, kemudian dia dapati ayat celaka bagi orang yang salat. Betul saya tak salat katanya kan. Karena yang salat saja celaka katanya kan. Tapi tafsirannya harus sempurna sampai akhir suratnya tadi dibacakan oleh ananda kita Abang Fakhri tadi. Siapa itu orang yang salat kemudian mendapatkan kecelakaan? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang terhadap salatnya dia lalai. Bukan di dalam salatnya dia lalai. Karena siapa yang di antara kita yang tak pernah lalai dalam salat? Waktunya ruku sudah sujud, baru sujud sekali, rasa-rasanya sudah dua, itu lalai di dalam salat. Tapi yang mendapatkan kecelakaan adalah orang yang lalai terhadap salatnya. Perintah salat itu bukan kerjakan salat Bapak Ibu, tapi dirikan salat. Mendirikan salat artinya tidak selesai ketika kita berada di masjid, berada di atas sajadah kita. Keluar daripada masjid, kita tetap melaksanakan salat kita, mendirikan salat kita dalam hubungan kita dengan bermasyarakat. Maka aneh yang disebutkan dalam surat ini, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Siapa itu? Aneh katanya kan, kalau ada orang yang salatnya rajin, tahajudnya rajin, tapi kok sama tetangga masih cemberut terus. Itu an salatihim sahun. Aneh kalau ada orang yang sholatnya rajin, tapi sholatnya dibilang sholatnya khusyuk, bagus bacaannya, tapi keluar masjid rupanya dia pilih sandal yang lebih baik. Ini kan jadi masalah. Itulah yang dimaksud oleh para ulama alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholat. Ibadahnya bagus tapi hubungan dengan sesamanya kurang bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati yang kami muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Sahad Bapak Malik Hidayat, yang baru saja kami kenal tapi aura kebaikannya itu sudah nampak. Yang kami hormati juga Bapak Pembina Masjid As-Sahal serta pengurus masjidnya, kemudian para tokoh masyarakat dari Bapak RW, Bapak RT, para asatidz, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi sekali lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masjidnya senyap, nampaknya enak nanti bawaannya kita ya tekan. Sambil ngobrol saja Bu, Bapak tak usah kami nanti sambil ceramahnya berdiri ke sana kemari. Terlebih lagi ini anak-anaknya juga yang datang ini kan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah gitu kan, adem, senyap. Padahal Ustadz sudah siapkan uang 50.000 untuk nanti yang jelalatan. Ustadz kasih uang 50.000, tapi ini nanti Masya Allah ditambah lagi sama Pak Ketua. Di akhir dari ceramah Ustadz nanti perhatikan baik-baik. Nanti siapa yang bisa jawab nanti hadiah utamanya langsung tak beramplop 50.000. Tapi yang beramplop lebih besar atau lebih kecil Pak? Ini jadikan hadiah utama rupanya lebih kecil pula ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa qala alladzi barakna hawlah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Barangkali kami nanti akan menyampaikan materi sebentar saja, sedikit, mudah-mudahan menjadi oleh-oleh untuk kita semuanya. Karena makin banyak yang disampaikan, makin banyak yang dilupakan. Kadang-kadang sampainya juga kalau kebanyakan semut sudah mulai banyak di kaki, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Hari ini kita masih berada di bulan Rajab, yang baginda Rasulullah SAW namakan bulan ini sebagai bulan istighfar. Bulan kita memperbanyak istighfar, bulan ampunannya nanti di bulan Ramadan. Tapi anjuran dari baginda Rasulullah bahwa bulan Rajab ini merupakan bulan istighfar. Setelah bulan Rajab ada namanya bulan apa Bu? Habis Rajab, Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada pertengahannya itu kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban, di mana kata baginda Rasulullah pada malam nisfu Sya'ban itu semua makhluknya Allah akan diampuni dosanya kecuali dua orang. Siapa itu? Limusyrikin aw musakhin, orang yang masih punya masalah dengan akidahnya, yaitu orang musyrik, sama orang yang masih punya masalah dengan sesama manusia, namanya musakhin, orang yang punya sengketa dengan sesama. Maka dipastikan betul pada malam atau pada bulan Rajab ini kita perbanyak istighfar, mengevaluasi diri, kesalahan kita dengan Allah. Hablum minallahnya diperbaiki, hablum minannasnya juga kita perbaiki. Masuk kita ke bulan Sya'ban, betul-betul banyak dosa yang diampuni oleh Allah. Di bulan Ramadan nanti kita tinggal memetik saja hasil daripada banyaknya kita beristighfar di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa para ulama mengatakan sebetulnya solusi dari setiap masalah kita yang ada di dalam kehidupan dunia ini adalah istighfar. Begitu ayat-ayat kemudian hadis-hadis dari baginda Rasulullah mengkonfirmasi kepada kita semuanya bahwa apapun masalahnya solusinya adalah istighfar. Ingin jabatan tinggi di dunia maupun di akhirat, perbanyak istighfar. Karena tidak ada seorang pun, kata baginda Rasulullah, yang beristighfar kecuali ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Orang punya masalah, hidupnya serba sempit, perbanyak istighfar. Karena sesungguhnya istighfar itu melapangkan hidup kita. Bahkan sampai untuk urusan harta, ingin anak sekalipun yang sudah lama belum punya anak, solusinya istighfar. Ada satu ayat yang kemudian itu dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Itu ayat semuanya berbicara tentang fadilah daripada istighfar. Mau uang banyak, wa yumdidkum bi amwalin wa banina, qultu astaghfir, banyak istighfar. Mau punya anak, dibanyakin anaknya juga, qultu astaghfir, perbanyak istighfar. Sampai mau dapat surga di akhirat pun tetap solusinya adalah perbanyak istighfar. Maka masih ada kesempatan untuk kita semuanya di bulan Rajab ini. Zikir yang terbaik adalah mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Menariknya lagi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini diakhiri dengan terjadinya peristiwa yang besar, yaitu Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bercerita tentang bagaimana Isra Mi'rajnya Rasulullah, karena yang umurnya 40 tahun barangkali sudah 40 kali itu diceritakan tentang berangkatnya Rasulullah Isra dan Mi'raj. Yang umurnya 15 tahun barangkali sudah 15 kali dia mendengarkan tentang peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apapun itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, walaupun kisahnya sudah pernah kita dengarkan, hikmahnya sudah pernah kita dengarkan, namanya duduk di majelis ilmu ini pahalanya luar biasa. Mendapatkan ketenangan, duduk bersama orang soleh di masjidnya Allah. Ini ada juga malaikat, namanya malaikat sayyarat. Kata baginda Rasulullah, inna lillahi malaikatan sayyarah, sesungguhnya Allah itu punya malaikat yang sering berkeliling. Apa tugasnya malaikat itu? Mendoakan orang-orang. Dalam beberapa kondisi malaikat itu senantiasa menyertai kita, namanya malaikat sayyarah. Orang kalau sudah dikelilingi oleh malaikat sayyarah itu bukan kebaikan akhirat saja yang ia dapatkan, tapi kebaikan dunia. Ada kesulitan, didoakan oleh malaikat tadi untuk mendapatkan kemudahan. Ada masalah dengan orang lain, didoakan oleh malaikat tadi untuk mendapatkan ampunan. Ini boleh. Yang pertama poinnya adalah ada beberapa kondisi di mana malaikat sayyarah tadi senantiasa hadir mendoakan kita. Yang pertama, inda ta'limin nasi khaira, ketika kita mengajar orang lain dalam hal kebaikan. Tidak mesti jadi seorang guru. Menasehati anak kita dalam hal kebaikan pun malaikat mendoakan kita. Saat orang menjadi orang yang baik, inda ta'limin nasi khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimil khair. Sesungguhnya malaikat, binatang-binatang di laut, binatang-binatang yang melata, semut pun yang ada di lubangnya akan berdoa, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Oh, ini motivasi untuk kita semuanya, jangan henti-henti menasehati orang lain dalam hal kebaikan, karena ada malaikat dan seluruh makhluknya Allah mendoakan kita untuk dapat kebaikan. Kapan lagi malaikat mendoakan kita? Man bata wa huwa tahiran, orang yang tertidur dalam keadaan suci itu pun didoakan oleh malaikat. Kata baginda Rasulullah, man bata wa huwa tahirun nazalat malaikatu ala syi'arihi, malaikat akan duduk di sekitarnya dan berdoa untuk orang tadi. Apa doanya? Allahumma ghfirhu warhamhu, ya Allah ampuni orang ini dan berikan kasih sayang. Masya Allah, betapa senangnya kita didoakan oleh malaikat. Asal tidur saja, bangun tidur dosa sudah berkurang. Caranya bagaimana? Tidur dalam keadaan berwudu suci. Ini gampang Bapak Ibu, tidur dalam keadaan bersuci mudah Bapak Ibu, mudah sulit ya? Apalagi kalau sudah ngantuk gitu, aduh, nyentuh air kayaknya ampun. Adik-adik, kalau bisa tidurnya dalam keadaan bersuci, wudu terlebih dahulu. Bisa? Bisa insya Allah. Bapak-bapak sudah mengamalkan seperti itu Pak ya? Ibu-ibu juga barangkali sudah terbiasa tidur dalam keadaan suci. Terserah nanti mah baru tidur, baru terbaring rupanya angin keluar. Biasa. Yang penting niatkan saja dulu untuk kita bersuci. Kapan lagi ketika kita mengunjungi orang lain yang sedang sakit, itu malaikat berdoa untuk kita. Bahkan yang dikatakan oleh Rasulullah, sab'a alfin malaika, sab'una alfa malaika, 70.000 malaikat mendoakan orang yang mengunjungi orang sakit.
Terakhir termasuk diantaranya orang yang didoakan oleh malaikat adalah kita yang duduk di majelis ilmu, kita yang duduk di tempat sholat. Sampai kapan? Sampai kita selesai. Maka walaupun tadi di antara kita ada barangkali yang mengikuti peringatan Isra Mi'raj sudah berkali-kali dan hafal betul itu kisah daripada Isra Mi'raj. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, langit berikutnya ketemu dengan Nabi ini, oh sudah hafal gitu kan. Hikmahnya juga sudah hafal betul, tapi ada pahala yang malaikat sampaikan kepada kita semuanya berupa ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang keluar dari majelis Isra Mi'raj ini termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu ada yang menarik yang perlu kita bahas. Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Setelah Rajab ada Sya'ban, yang di Sya'ban tadi kata baginda Rasulullah semua umat akan diampuni kecuali dua orang tadi. Siapa? Musyrik, hubungan dengan Allahnya rusak. Musakhin, hubungan dengan manusianya tidak bagus. Yang biasa kita kenal ada hablum minallah sama hablum minannas. Dua itu harus benar. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu intinya adalah hablum minallah sama hablum minannas. Bukan hanya perintah salat yang kita dapatkan dari baginda Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Karena kalau kita pikir-pikir, Rasulullah itu dapat perintah salat pada perjalanan Isra-nya atau Mi'rajnya, Bapak Ibu. Isra itu perjalanan dari baginda Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya baginda Rasulullah dari bumi kita ini menuju Sidratul Muntaha. Perintah salatnya baginda Rasulullah Allah kasihkan ketika perjalanan Isra atau Mi'raj. Isra apa Mi'raj, Bu? Mi'rajnya baginda Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah katakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu pada hakikatnya kita sedang naik ke langit ketujuh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik yang mau kita bahas. Kalau Rasulullah itu mendapatkan perintah salat itu melalui Mi'raj, lalu apa hubungannya? Kenapa baginda Rasulullah itu tidak langsung dinaikkan dari Masjidil Haram menuju langit yang ketujuh? Kenapa mesti ada perjalanan ke samping dulu? Kenapa mesti ada perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, baru dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha? Maka jawabannya, salat sebelum salat, hubungan kita dengan manusia. Isra itu adalah hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia harus selesai dulu. Hubungan kita dengan dunia harus selesai dulu, baru Mi'rajnya tenang. Makanya Rasulullah sering menganjurkan kepada kita, kalau ada salat, azan berkumandang, kemudian qomat sudah didirikan, tapi makanan berada di hadapan wajah kita, apa dulu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Makan dulu atau salat dulu? Salat. Muazzin sudah qamat, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tapi makanan sudah disediakan, apa dulu yang harus kita lakukan? Makan. Itu kata baginda Rasulullah. Idza qudimat ta'am, kalau sudah datang makanan, maka didahulukan itu makan. Karena apa? Urusan salat itu, hubungan kita dengan Allah harus selesai dulu perkara dunianya. Karena takutnya nanti ketika kita Mi'raj, kita masih terbawa-bawa itu urusan makanan. Apalagi makanannya barengan sama kawan-kawan. Lauknya enak, lauknya jengkol pula. Pas lagi sholat mikir ini kawan makan banyak nampaknya nih, habis pasti ini katanya. Maka itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Kalau memang sudah waktunya sholat tapi rupanya makanan disediakan, makan saja dulu.
Nah, hablum minan nas itu artinya juga bukan urusan makanan dan bukan urusan perut saja. Hubungan kita dengan sesama harus finish sebelum kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungan kita dengan sesama? Yang paling dekat dulu kita dengan pasangan kita, dengan istri kita. Si ibu dengan suaminya harus finish. Maka ada ayat dalam Al-Quran itu yang sama-sama kita hafal. Ada amplop yang pertama, jawab, ini surat apa? Surat apa? Yang hafal suratnya silakan maju ke depan. Surat apakah ini? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Angkat tangan. Amplop pertama merah. Ya, Bang. Sini. Namanya siapa? Fahri. Orang tuanya dari sini? Ada, Masya Allah. Silakan Bang Fahri. Surat apa tadi? Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, Masya Allah. Betul Bapak Ibu? Betul, surat Al-Ma'un. Bisa dibacakan surat Al-Ma'unnya? Baca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Setengah ya amplopnya? Setengah? Itu surat apa yang dibaca? Alladzina hum sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Masya Allah, jadi anak soleh ya? Masya Allah, silakan. Masya Allah. Makin banyak anak-anaknya nih sekarang nih. Pada masuk banyak. Alhamdulillah. Yang tenang ya. Surat Al-Ma'un di tengah-tengahnya disebutkan alladzina, di tengah-tengahnya disebutkan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Ini orang yang lama tak salat, kemudian dia dapati ayat celaka bagi orang yang salat. Betul saya tak salat katanya kan? Karena yang salat saja celaka katanya kan? Tapi tafsirannya harus sempurna sampai akhir suratnya tadi dibacakan oleh ananda kita Abang Fahri tadi. Siapa itu orang yang salat kemudian mendapatkan kecelakaan? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang terhadap salatnya dia lalai, bukan di dalam salatnya dia lalai. Karena siapa yang diantara kita yang tak pernah lalai dalam salat? Waktunya ruku sudah sujud, baru sujud sekali, rasa-rasanya sudah dua, itu lalai di dalam salat. Tapi yang mendapatkan kecelakaan adalah orang yang lalai terhadap salatnya. Perintah salat itu bukan kerjakan salat Bapak Ibu, tapi dirikan salat. Mendirikan salat artinya tidak selesai ketika kita berada di masjid, berada di atas sajadah kita. Keluar daripada masjid kita tetap melaksanakan salat kita, mendirikan salat kita dalam hubungan kita dengan bermasyarakat. Maka aneh yang disebutkan dalam surat ini, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Siapa itu? Aneh katanya kan, kalau ada orang yang sholatnya rajin, tahajudnya rajin, tapi kok sama tetangga masih cemberut terus, itu an salatihim sahun. Aneh kalau ada orang yang sholatnya rajin, tapi sholatnya dibilang sholatnya khusyuk, bagus bacaannya, tapi keluar masjid rupanya dia pilih sandal yang lebih baik. Ini kan jadi masalah. Itulah yang dimaksud oleh para ulama alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholat. Ibadahnya bagus tapi hubungan dengan sesamanya kurang bagus. Ada atau tidak Bapak Ibu yang seperti ini? Hadir orangnya?
Maka mudah-mudahan ketika peringatan Isra Mi'raj ini kita tahu bahwa perintah salat itu diawali daripada hubungan kita dengan sesama yang baik terlebih dahulu. Yang paling dekat hubungan sesama itu adalah hubungan kita dengan pasangan kita. Ada tidak kira-kira orang yang salatnya rajin tapi dengan pasangannya bengis, galak, sering mukul? Ada Bu? Bapak-bapak ada yang seperti itu? Ada tidak ibunya yang rajin puasanya, rajin sholatnya, tapi baru melihat suaminya pegang pancingan saja sudah marah-marah? Ada? Tidak ada di sini, alhamdulillah. Di sini alhamdulillah tidak ada. Di masjid tidak ada. Maka harus hatam itu hubungan kita. Kata baginda Rasulullah itu, mau tahu tidak Bapak Ibu, siapa sih orang yang paling baik itu menurut baginda Rasulullah? Kata Rasulullah, khairukum li ahlikum. Dalam hadis riwayat yang lainnya, khairukum li nisaikum. Sebaik-baiknya laki-laki, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Karena baik kepada sekretaris yang ada di kantor itu biasa. Baik sama rekan kerja yang ada di kantor yang perempuan itu, aduh. Rupanya sampai rumah dia jadi orang yang paling bengis, paling dahsyat kepada istrinya. Ini kan masalah. Karena persaksian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling diterima oleh Allah itu adalah orang yang tahu betul dengan kita. Siapa itu? Istri. Orang baik di luar rumah tapi di dalam rumahnya jahat. Ini jadi masalah juga. Seorang ibu misalnya sama orang semuanya tersenyum, masuk rumah melihat suaminya, oh cemberut aja. Ada yang gitu Bu? Tidak ada, tidak ada itu. Tidak ada di dalam masjid. Ini kan jadi masalah yang seperti itu. Padahal Allah katakan bahwa itu persaksian yang paling diterima oleh Allah itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tahu rahasianya kita, tahu sholat rahasianya kita, tahu ibadah rahasianya kita. Maka mohon maaf, ibadah sodakoh itu yang paling bagus itu adalah sodakoh yang kita berikan kepada istri kita. Ini untuk suami. Iya, mau betulnya sampai kencang ibu tadi. Kata baginda Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu ala raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala iyalik, dinarun a'zamuha ajran, dinarun anfaqtahu ala iyalik. Ada 4 dinar. Ya, bahasa kitanya ada 4.000. Ada 400.000 lah. 100.000-nya kita berikan untuk fisabilillah, pembangunan masjid. 100.000-nya lagi kita berikan untuk memerdekakan hamba sahaya. 100.000-nya lagi kita gunakan untuk anak yatim. Sama 100.000 yang keempatnya kita berikan kepada istri dan anak kita. Yang paling besar pahalanya itu adalah dinar atau rupiah yang kita berikan untuk anak istri kita. Kenapa seperti itu? Ulama katakan bahwa nyumbang ke masjid itu hukumnya fardu kifayah. Memerdekakan hamba sahaya itu hukumnya fardu kifayah. Asal ada orang yang bisa memerdekakan, beres, selesai masalah. Tapi untuk anak istri hukumnya adalah fardu ain. Maka Rasulullah katakan kepada kita, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada istri. Maka jangan percaya bapak-bapak kalau ada orang yang satu kampung bilang itu orang baik luar biasa, dia dermawan, tapi rupanya datang-datang istrinya, dari mana dermawan katanya kan? Sama kita tak pernah dikasih nafkah, sama biduan banyak sawernya katanya kan? Allahu Akbar. Istri pun demikian, tak boleh seperti itu juga bagi ibu-ibunya. Sama tetangga baiknya luar biasa, ramahnya, sopan santunnya, giliran ngelihat suaminya, masya Allah, cemberut, tak ada habis-habisnya. Maka hubungan kita yang pertama harus kita jaga adalah hubungan kita dengan istri kita. Setelah itu kemana? Ke anak kita. Nah, nanti tadi
bahwa Isra Mi'raj itu mengingatkan kepada kita akan adanya hubungan kita dengan, memang pelik hubungan kita dengan sesama itu. Ada fikih itu ada dua, ada fikih ibadah sama fikih muamalah. Fikih ibadah itu selalu kitabnya lebih tipis dibandingkan pembahasan fikih muamalah. Kenapa demikian? Karena hubungan kita dengan Allah itu dasarnya adalah kemurahan Allah dan maha ampunnya Allah. Tapi kalau urusan dengan sesama manusia, hutang 100.000 pun sampai kapan tetap harus dibayar. Hubungan dengan manusia itu harus jelas, harus beres, betul-betul itu. Detailnya itu harus rinci. Namanya hutang itu harus ditulis, kecil, besar, semuanya harus ditulis. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah itu syarat tobatnya cuma 3. Kita beristighfar, bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian yang ketiganya beristighfar, bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk bertobat dari dosa tadi, meninggalkan dosa tadi. Itu syarat tobatnya kalau hubungan dosanya itu kita dengan Allah. Tapi kalau dosa kita dengan sesama, ditambah lagi syarat tobatnya minta maaf kepada orang tersebut. Orang punya salahnya sama istri, dia pergi haji di depan multazam sekalipun dia minta ampun kepada Allah, tidak diampuni oleh Allah kalau istrinya masih tidak memaafkan. Seorang istri punya masalah dengan suami, dia pergi umroh dengan harapan diampuni dosanya dengan suami yang pernah dia buat salah kepada suami, tidak diampuni juga kalau suaminya belum memberi maaf. Urusan maaf memaafkan itu Masya Allah luar biasa. Ada seorang sahabat yang kata baginda Rasulullah, ittala'a fikum rajulun min ahlil jannah. Ini sebentar lagi akan ada sahabat, dia penduduk surga, kata Rasulullah. Lagi duduk bersama dengan para sahabat, kata Rasulullah, ittala'a fikum rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi ada penduduk surga. Datang orang dengan janggut basah menenteng sandal dengan tangan kiri, masuk dari pintu sebelah, keluar dari pintu sebelahnya, selesai. Orang-orang yang duduk saat itu nggak ada yang tahu siapa si fulan, amal ibadah apa yang ia miliki, tidak ada. Keesokan harinya ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah katakan, ittala'a fikum rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi akan ada penduduk surga lewat orang yang tadi janggutnya basah, masih menenteng sandal dengan tangan kiri sampai 3 hari tetap posisinya seperti itu. Ini bukan berarti yang masuk surga itu adalah orang yang janggutnya selalu basah, nenteng sandal dengan tangan kiri. Bukan itu poin. Akhirnya ada seorang sahabat yang penasaran, ini amal ibadah apa yang ia miliki, kok sehingga dijanjikan oleh Rasulullah dia masuk surga. Orang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As datang ke rumahnya, nginep di rumah orang tersebut. Dan dulu para sahabat itu kalau ada orang yang memang pengen nginep di rumahnya, apapun alasannya dipersilakan untuk nginep. Apalagi yang dibawa, alasan yang dibawa oleh Abdullah bin Amr bin As adalah dia sedang ada perseteruan dengan bapaknya. Loh kok sahabat berseteru juga dengan bapaknya? Loh kok sahabat boleh juga dia bermusuhan? Boleh, kata Rasulullah. Ada salah paham itu boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Agak kesel sama orang itu boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kata Rasulullah, la ya'illu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang muslim membenci muslim yang lainnya, menghardik muslim yang lainnya, dendam kepada muslim yang lainnya lebih dari 3 malam. Maka Bapak Ibu, kalau ada masalah dengan tetangga, siap-siap kasih perjanjian, kita 3 hari saja ya marahan, nanti hari yang ketiga kita nggak bakso bareng. Nah itu beres permasalahan. Tapi kira-kira ada tak Bu yang seperti itu Bapak Ibu? Masalah kadang-kadang masalahnya masalah kucingnya tetangga pipis di rumah kita saja, masalah sampai 5 tahun pun belum beres juga. Ada yang seperti itu Bu? Ada yang sampahnya tetangga terbang ke halaman rumah kita, marahnya sampai 5 tahun. Ada yang gitu? Pada harap betulan ada.
Ada Pak sekarang Pak. Padahal Rasulullah katakan la yahillu, enggak halal. Artinya enggak halal itu ada ulama yang mengatakan ada loh orang yang sedang dalam keadaan tertidur tadi. Kita katakan di awal itu ada orang yang tidur diampuni dosanya. Sekarang kita sebut ada orang yang tidur, rupanya dosa masih terus sampai kepada orang tadi. Kenapa? Orang tadi benci sama tetangganya. Mau tidur, bukannya beristighfar, justru melihat status tetangganya. Allah paling hutang. Ini kan jadi masalah yang seperti itu. Maka pulang kita dari majelis ini, siapapun yang diantara kita punya masalah dengan tetangganya, punya masalah dengan siapapun orang muslim, janjian 3 hari saja, hari keempat ayo makan bareng, selesai masalah. Bisa tidak Bapak Ibu kira-kira seperti itu Bapak? Laki-laki aman Bapak-Bapak ya? Ibu-ibu juga aman insya Allah ya? Aman insya Allah. Saya sudah minta, kita lanjutkan dulu kisahnya yang tadi. Kita lanjutkan dulu kisahnya seorang sahabat tadi yang diintip oleh siapa tadi nama sahabatnya yang ingin tahu? Ayo, siapa sahabat tadi yang ingin tahu? Yang nginep di rumahnya sahabat tadi. Siapa? Alia. Ayo siapa? Siapa? Ini berapa? 50.000 juga ini namanya. Siapa? Siapa namanya? Bapak-bapak ada yang mau Pak? Siapa namanya? Masya Allah. Ya boleh. Siapa Bang namanya? Abdul Muthalib. Abdullah nama ayahnya. Abdul bin Masya Allah, Masya Allah. Nih Bang, siapa namanya? Ya ini namanya Abdullah bin Amr bin As. Itu namanya. Silakan duduk Bang. Masya Allah. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran Amr. Allahu Akbar. Ada pajak PPN-nya 12%. Jangan lupa. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran ini apa amal ibadah yang dilakukan sahabat ini sehingga dia termasuk ahli surga. Akhirnya malam itu dia ngintip kira-kira ibadah apa yang dilakukan sahabat. Udah dapat pergi pula dia. Masya Allah. Diintip rupanya setelah salat Isya langsung tertidur. Tidak ada amalan yang spesial. Sampai 3 hari lamanya diteliti tidak ada ibadah sholat malam yang dilakukan sahabat tadi. Di hari yang keempat dia bilang, sudahlah saya nyerah. Sebetulnya saya nginep di sini ingin tahu apa amalan spesial yang engkau miliki sehingga engkau termasuk penghuni surga. Kata sahabat tadi nggak ada yang spesial. Dipikir-pikir mungkin ini. Apa itu? Sebelum saya tidur, saya memaafkan semua orang. Sebelum saya tidur, saya beristighfar untuk semua orang muslim dan muslimat. Astagfirullah li wal muslimin wal muslimat, kan boleh juga seperti itu. Oh rupanya ini apa itu? Yaitu dia minta maaf dan memaafkan orang lain. Itu penting sekali. Ibadah yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa itu? Salah satunya al-'afina 'anil nas, orang yang sering memberi maaf dan minta maaf kepada orang lain. Bapak Ibu, lebih sulit mana, minta maaf atau memaafkan orang lain? Memaafkan orang lain. Minta maaf mudah minta maaf. Memaafkan orang lain sulitnya luar biasa. Maka dulu pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, Rasul, inna fulanan, sesungguhnya saya dengan fulan itu asiluhu wa yaqta'uni.
Saya sambung tali silaturahmi, tapi orang itu putus tali silaturahmi. Saya buat baik sama orang itu, tapi orang itu buat buruk kepada saya. Ada tak Bu yang seperti ini? Kitanya mau pengen minta maaf, tapi orang tuh menghindar. Kita sambung tali silaturahmi, tapi dia putuskan tali silaturahmi. Ada yang seperti itu, kata baginda Rasulullah, in kunta kadzalik, kalau memang ada yang seperti itu, faka'annaka tasfihumul mal, seakan-akan engkau melempar dia dengan api neraka. Ini hadis tertuju bukan untuk orang yang minta maaf, tapi orang yang semestinya dia memaafkan orang lain. Artinya Bapak Ibu, kalau ada orang lain minta maaf sama kita, kewajiban kita adalah memaafkan orang tersebut. Karena kalau kita tidak memaafkan orang tersebut, ada senantiasa dosa yang terlempar kepada kita, untuk kita. Orang ngambung tali silaturahmi, kita memutuskan. Orang buat baik sama kita, kita buat jahat sama orang itu. Itu ada keburukan yang senantiasa datang kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hubungan kita dengan istri baik, hubungan kita dengan tetangga juga mesti baik, karena baginda Rasulullah katakan bukti kita itu beriman kepada Allah adalah dengan tetangga itu berbuat baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Jangan sakiti tetangga. Ini bab yang agak sulit. Karena kadang-kadang kalau sudah lama bertetangga dengan orang, aibnya sudah mulai nampak, akhirnya keburukan terus yang disebutkan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa katakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuris. Jibril itu senantiasa mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, buat baik sama tetangga. Kalau sedang masakannya, apa kata baginda Rasulullah? Kalau lagi masaknya ada kuahnya, fa'aksir ma'aha, perbanyak airnya, katanya kan. Takutnya sampai ke tetangga itu baunya, kita kirim saja airnya. Ya, tapi kalau masaknya mie, jangan kirim kuahnya juga ke tetangga. Artinya agar senantiasa kita berbagi kepada tetangga kita. Yang parah itu kan kalau tetangga lagi bakar-bakar ayam, asapnya masuk ke rumah kita, tapi ayamnya tak sampai ke kita, sampahnya sampai ke kita. Itu ujian juga untuk kita. Kalau kita masih bisa slow saja, biasa saja dengan tetangga kita, kita maklumi tetangga kita, itu orang hebat namanya. Karena tanda daripada orang yang beriman itu, tetangganya merasa aman dengan kehadiran kita. Rasulullah katakan la yu'min, tidak beriman. La yu'min, tidak beriman. La yu'min, tidak beriman. Sampai 3 kali Rasulullah katakan, man kana jaruhu la ya'man min bawaqihi. Dimana kalau ada tetangga yang tidak aman dengan kejahatan tetangganya, maka orang ini disebut dia tidak beriman. Sampai mohon maaf, perkara ada tetangga yang buat tembok yang biasa angin sampai ke rumah kita, kemudian tetangga itu mau pasang tembok, Rasulullah SAW katakan, sudah Rasulullah sebutkan itu, ada orang yang mau ngebangun sesuatu, yang sesuatunya itu menghalangi angin yang biasa dirasakan oleh tetangga kita, maka perlu izin kepada tetangga kita. Ini urusan tembok. Sekarang kita lihat kan ada di video itu kan sampai jalan pun diblokir, tetangganya nggak bisa jalan itu. Bagaimana ceritanya itu? Allahu Akbar. Ini maka tadi urusan sholat itu kami rasa ibu-ibu bapak-bapak khatam sholat, oh tahu saya namanya sholat itu pahalanya besar. Sholat kalau berjamaah itu 27 gitu kan, ilmunya banyak, ilmunya pas. Tapi tadi urusan berbuat baik kepada manusia banyak yang kita lupa. Makanya Allah katakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Siapa itu? Orang yang sholat tapi dia tidak memperhatikan tetangganya. Ibadahnya baik tapi kepada sesama dia tidak baik.
Hubungan dengan istri baik, dengan pasangan baik, dengan tetangga baik, dengan kawan-kawan kita juga baik, termasuk dengan orang tua kita juga harus baik. Ibu-ibu orang tuanya masih ada semua ya? Yang masih ada, masih hidup di dunia ini, alhamdulillah. Tapi banyak ujiannya Ustaz. Ibu masih hidup tapi umurnya sudah 80 tahun. Oh, banyak permintaannya macam-macam. Wah, dulu juga ketika kita masih kecil begitu banyak permintaan. Maka ujiannya Allah datangkan ketika kita kuat, orang tua kita sudah tidak mampu. Alhamdulillah yang orang tuanya masih ada, berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, bisa tidak kita berbuat baik untuk orang tua kita? Banyak caranya. Beristighfar untuk orang tua kita, itu Masya Allah, luar biasa. Saat ini yang orang tuanya sudah tidak ada, yang ditunggu-tunggu oleh orang tua kita itu adalah hadiah istighfar dari kita. Rasulullah itu pernah katakan, ada orang yang dia itu disiksa di alam kubur, tapi kemudian beristighfar anaknya untuk orang tuanya, maka siksaan tadi terhenti sejenak sampai istighfarnya selesai. Jadi semakin kita banyak beristighfar untuk kedua orang tua kita, kalau buruk orang tua kita sedang merasakan di sana, di stop oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau baik, diangkat derajatnya terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada sebuah riwayat itu dikatakan bahwa ada seorang bapak yang setiap hari itu dia merasa aneh. Kenapa kok setiap hari derajat surgaku itu ditinggikan? Hari ini tinggi, besok tinggi lagi, besok makin tinggi terus. Orang tadi bertanya kepada Allah, kemudian Allah menjawab, bistighfari waladika. Itu karena sebab istighfar anaknya. Maka Bapak Ibu jangan sepelekan istighfar kita untuk kedua orang tua kita itu sampai untuk orang tua kita. Pertama, kita sering istighfar untuk orang tua kita. Kemudian kedua, kita bisa bersedekah atas nama orang tua kita. Kata Rasulullah, sedekah yang kita atasnamakan di dalamnya itu ada nama Allah, ada nama orang tua kita. Sedekah itu pahalanya sampai ke orang tua kita dan untuk kita juga. Maka orang yang cerdas itu orang yang bisa sedekah atas nama orang tua. Orang tua dapat, kita juga dapat. Ada pembangunan masjid, saya bersedekah atas nama orang tua saya. Orang tuanya dapat di sana investasi daripada anaknya. Kemudian anaknya pun tetap dia mendapatkan pahala sedekah tadi. Sedekah sudah, apalagi mendoakan orang tua. Doa orang tua, doa anak kepada orang tua itu kan tidak ada batas kan. Ini bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Terakhir tadi kita sambung tali silaturahmi yang dulu disambung oleh orang tua kita. Kalau orang tua kita dulu sering main misalnya ke rumah si fulan, maka kita main sambung silaturahmi, itu pahalanya sampai kepada kedua orang tua kita juga. Nah, tadi intinya adalah kita sering beristighfar dan mendoakan orang tua kita dengan kata astaghfirullah li wali walidayya. Atau Allahumma gfirli wali walidayya. Allahumma gfirli wali walidayya. Itu pahala untuk kita diampuni dosanya, untuk orang tua kita juga diampuni dosanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sebutkan ada orang yang diuji oleh Allah dengan orang tuanya itu sudah, mohon maaf, sudah tua, banyak ujiannya. Ibu bapak, pesan kami jangan pernah memarahi orang tua kita di hadapan anak-anak kita. Karena boleh jadi itu anak-anak kita merekam, nanti kalau saya besar, orang tua saya sudah tua, saya akan perlakukan dia, sebagaimana ibuku memperlakukan nenekku. Nauzubillah. Maka ajarkan anak-anak kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini tidak hanya kita sedang berbicara tentang sholat saja, tapi juga hubungan kita dengan sesama harus diperbaiki. Masuk kita pada bab sholatnya. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, udah hampir setengah abad,
Hampir 1 jam juga kami berbicara di sini, tak terasa. Sedikit tentang salat. Karena rupanya salat ini yang tahu ilmunya banyak, tapi yang mengamalkannya sedikit. Salat itu banyak yang beranggapan bahwa salat wajib itu kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa. Banyak orang yang beranggapan demikian. Padahal yang namanya wajib itu kalau kita kerjakan dia dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Pahala daripada sholat itu banyak, sehingga Allah jadikan itu sholat sebagai bantuan untuk kita. Ista'inu bis-sabri was-salah. Minta bantuanlah kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara bersabar. Karena pahalanya besar, maka Allah pun letakkan orang yang meninggalkan sholat ini dosanya juga besar. Auzubillah. Ada orang yang menyepelekan tidak mau sholat itu dimasukkan ke dalam neraka, namanya neraka sakor. Dalam Al-Quran disebutkan ada orang yang masuk ke neraka sakor, ditanya, ma salakakum fi sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa engkau berada di neraka ini? Kemudian mereka jawab, saya dulu waktu di dunia tak pernah sholat. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra dan Mi'raj ini intinya cuma 2 saja. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Hubungan Allah salah satunya adalah tadi dengan melaksanakan salat. Hubungan dengan manusia ya tadi, perbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Pertanyaan untuk anak-anak, hubungan dengan Allah tadi bahasa Arabnya apa? Neraka apa tadi yang disediakan? Ya. Sini. Sini dua sini. Ya, abang siapa? Neraka. Abang? Neraka? Sakron. Neraka sakor. Masya Allah, ini dua dapat. Neraka sakor, Masya Allah. Silakan. Allahu Akbar. Pertanyaan berikutnya untuk anak-anak. Masih ada satu lagi amplopnya. Satu lagi amplopnya. Ini tebak surat. Surat apakah ini? Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Surat apa itu? Surat apa? Masya Allah, adik kita sini deh. Masya Allah, yang dari belakang kami lupa, di belakang juga rupanya ada anak-anak. Surat Al-Humazah. Ada siapa namanya? Rushidah. Masya Allah, silakan ya Rushidah. Terakhir, ada yang mau angkat-angkat? Kalau dapat 50.000 untuk apa? Nabung. Beli mobil legend. Ya boleh, yang perempuan juga, yang laki-laki juga boleh. Siapa yang bisa bacakan surat Al-Humazah? Surat Al-Humazah. Siapa namanya? Dana ya. Oh Dana, ada dananya nih. Kulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbazana fil hutamah na'adraka ma hutamah narullahil mufradah allati taqtadu alal afidah innaha 'alaihim musadah fi amadin mumaddadah. Masya Allah. Ada orang tuanya bang? Ada orang tuanya? Ada ibunya? Nggak ada? Selamat, berarti 50.000 buat abang. Kalau ada orang tuanya sekarang. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Itu tadi bahwa hikmah daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW adalah mengingatkan kepada kita semua bahwa kunci kita masuk surga itu ada perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki kita dengan sesama. Mudah-mudahan kita keluar daripada majlis Isra dan Mi'raj ini, siapapun yang masih punya masalah dengan tetangganya, punya masalah dengan sesama, pulang daripada majlis ini walaupun tadi tidak dapat amplop, tidak dapat 50 ribunya, mudah-mudahan dapat pahala saling memaafkan satu sama lain. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, kurang dan lebihnya karena mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa. Apa ada yang mau doa? Mari kita tutup sama-sama dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang menjadi harapan dan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi masalah kita diberikan solusinya oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhufrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'ula minal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.